Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Agama Islam sudah ada tuntunan untuk pemulasaran jenazah dan seterusnya. Oleh karena itu, saya sebagai Ketua GP Ansor Bulakwaru Barat menganggap penting untuk adanya pelatihan pemulasaran jenazah. Mari kita sama-sama ikuti pelatihan ini, bisa disaksikan secara onsite ataupun online. Dan nanti untuk pelatihan pemulasaran jenazah nanti akan dibawakan oleh Ustadz Imamuddin. Dari saya cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ranting GP Ansor Bulakwaru Barat akan menampilkan pemulasaraan jenazah. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum memandikan jenazah, yang perlu kita persiapkan adalah alat-alat yang perlu, yaitu diantaranya selang untuk mengalirkan air. Sebagian ada yang memakai gayung dan bak yang besar, tapi kali ini yang akan saya gunakan adalah selang untuk mengalirkan air. Kemudian yang perlu disiapkan lagi adalah pewangi seperti sabun, daun bidara atau godong widara, kemudian kapur barus. Ini 3 macam yang perlu dipersiapkan. Dan tentunya memandikan jenazah harus memakai air yang suci dan mensucikan. Istilahnya adalah air mutlak atau tohir mutohir, air yang suci dan mensucikan. Tidak boleh menggunakan dengan air yang mustakmal ataupun air yang mutanajis. Pemirsa, sebelum proses memandikan jenazah, ini ada kain, itu tapih, yang mana tapih ini bisa tembus air. Tidak menggunakan kain yang tidak tembus air, supaya memudahkan dalam penyiraman. Karena ketika dengan memakai kain yang tidak tembus air, ya, maka ketika air diguyurkan di atasnya, maka air akan terhambat oleh kain tersebut. Dan gunanya kain ini adalah untuk menutupi seluruh badan dari kepala sampai ke ujung kaki. Ini benar-benar tertutup, bertujuan untuk menutupi aurat barangkali nanti ada yang terbuka, ya, supaya menghindari terbukanya aurat. Dan memang lebih baik jenazah itu ditutup semua ketika akan dimandikan dalam kondisi tertutup, baik wajahnya ke bawah sampai ke ujung kaki tertutup. Setelah tertutup, ini baru kita mulai memandikan jenazah. Ini ada yang mengangkat bagian atas, ya, supaya bagian kepala dan dada ini agak bersandar, untuk memudahkan dalam pengurutan perut, biar kotorannya nanti
keluar, tapi secara pelan-pelan. Sebab sebelum memandikan jenazah, ya, sebelum mewudukan jenazah, ini harus dalam keadaan suci dari najis. Kita bersihkan dulu seluruhnya dari najis-najis yang barangkali ada yang menempel di anggota badannya, supaya bersih sampai suci dari najis. Dan perutnya sedikit diurut supaya kotorannya bisa keluar. Nah, dan ketika sudah ada yang keluar, nanti kaki diangkat satu, ya. Kemudian kita memakai sarung tangan untuk menceboki. Setelah selesai, kemudian diurut lagi, ya. Kemudian diangkat kaki yang satunya, diceboki sampai selesai. Dan kita melihat ini sudah bersih ataupun belum bisa dilihat dari sarung tangan yang dipakai. Apabila masih ada warnanya berarti masih ada kotorannya. Terus sampai bersih dari kotoran yang menempel di bagian belakang. Nah, kemudian setelah bersih dari seluruh najis, kita wudukan jenazah ini dengan niat nawaitul wudu'a lihadzal mayyiti lillahi ta'ala. Nawaitul wudu'a lihadzal mayyiti lillahi ta'ala. Kita mewudukan seperti orang yang masih hidup. Cara banyu wudunya bagaimana? Yang pertama dalam muka. Nah, supaya air tidak masuk ke hidung, bisa sedikit sumbat, ya. Bisa memakai kapas, ya, supaya tidak air tidak masuk ke hidung ataupun ke mulut, ya. Dengan niat tadi nawaitul wudu'a lihadzal mayyiti lillahi ta'ala. Kemudian tangan kanan dibasuh 3 kali, kemudian tangan kirinya dibasuh 3 kali. Ini dalam proses mewudukan jenazah, dan seterusnya sampai selesai, seperti orang yang masih hidup ketika melakukan wudu. Setelah wudu selesai, kemudian penyiraman seluruh anggota badan, ya, baik rambut ataupun kulit, rambut dohir, kulit dohir harus tersiram air semua. Misalkan ada jenazah yang belum hitan, ya, misalkan ada, maka bagian ikut, biasanya orang Tegal katanya ikut, ya, kuluf, ya. Bagian kuluf dibuka sehingga kotoran-kotoran orang yang belum hitan itu di bagian kemaluannya itu hilang semua, terbasuh sampai selesai, sampai bersih, sampai suci, karena tergolong anggota dohir. Yang pertama yaitu kita awali dengan membasuh rambut, kemudian ke bawah muka, kemudian leher, ya, dan kemudian tangan, ya, dari bau tangan kanan, karena kita dahulukan anggota yang kanan. Ini sunahnya, ya. Apabila sulit, ya, maka bisa dibuka, tapi kita diusahakan tidak memandang, ya. Apabila bisa tanpa memandang anggotanya, maka bisa disingkap ke atas, kemudian diguyur, ya, tangannya, kemudian pindah ke tangan kiri,
tangan kiri diguyur memakai air yang suci dan mensucikan atau tohir mutohir. Kemudian tangan kiri sudah, pindah lagi ke sisi yang kanan dari ketiak, ya, dari ketiak sampai ke pinggul, ya, disiram semua, guyur air. Setelah tersiram semua, pindah lagi ke sisi kiri, dari ketiak sampai ke pinggul. Kemudian pindah kaki kanan sampai rata, kemudian pindah kaki kiri, karena sunnahnya adalah mendahulukan anggota yang kanan. Sudah rata semua, kemudian menggunakan air yang tercampur dengan wewangian seperti sabun, sampo, ataupun daun bidara yang sudah dicampurkan ke bak yang ada airnya. Diaduk, kemudian diguyurkan perlahan-lahan, ya, sampai merata. Misalkan kurang, ya hidup lagi, ya, sampai rata. Dahulukan anggota yang kanan, kemudian kita miringkan, ya, miringkan anggota yang kanan dulu di atas. Tadi lupa sebenarnya sebelum dikasih wangian, ya, biar anggota yang di bawah itu kesiram juga. Berarti anggota yang kanan di atas, ya, kita miringkan. Kemudian pindah, kita miringkan anggota kiri supaya di atas. Pelan-pelan, nanti jatuh, ya, Mas Ardi kesakitan. Ya, setelah miringkan ini berarti benar-benar sudah basah semua, terkena air, ya. Kemudian tadi mulai dari atas, ya, sampai selesai, dan sesi berikutnya itu basuhan yang tadi campuran daun bidara, campuran sabun dan sampo, ya, rambutnya disampo, dibersihkan rambutnya, barangkali ada kotorannya selama sakit, ya, kan kadang-kadang cara mandinya tidak maksimal, perlu dibersihkan, bila perlu disisir, ya, dan apabila ada rambut yang rontok maka wajib dikembalikan supaya nanti bisa dikubur bersama jenazah, ataupun secara terpisah nggak apa-apa, yang penting rambut tersebut tetap wajib dikubur, ya. Dibersihkan rambutnya pakai sampo, kemudian mukanya dengan air yang sudah tercampur dengan sabun sambil menggosok-gosok, ya. Terus sekujur tubuh seluruhnya benar-benar terkena air sabun, digosok sehingga seluruh tubuh menjadi wangi. Nah, setelah basuhan yang dicampur dengan wewangian, kemudian basuhan yang ketiga adalah air yang tercampur dengan kapur barus yang sudah ditumbuk halus, dicampur dengan airnya kita gunakan untuk menyiram, ya, supaya sekujur tubuh bisa tersiram air yang tercampur dengan kapur barus. Nah, apabila sudah selesai, maka dianggap bahwa memandikan jenazah sudah cukup. Dan sebelum dibawa ke keranda di tempat untuk mengkafani jenazah, maka terlebih dahulu air yang masih melekat di
badan supaya dilap, ya, supaya tidak terlalu basah nanti kafannya. Berarti dengan memakai handuk bisa, dengan memakai kain yang masih kering, ya, kita lap, kemudian ini diganti dengan memakai kain yang kering. Cara menggantinya juga pelan-pelan supaya auratnya mayit, auratnya jenazah itu tidak tersingkap, tidak terlihat. Caranya seperti ini. Misalkan ini kainnya, nah ini tarik dari bawah. Nih, sudah selesai, maka kita angkat bersama-sama, ya, minimal 3 orang ataupun 4 orang, ditaruh di atas keranda, yang mana di keranda tersebut kain morinya atau kain kafannya sudah terpotong-potong, sudah rapi, tinggal membungkus. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.